Halo Sobat Pertanian, perkenalkan namaku Aulia Aziza dari Agroteknologi Angkatan 2022. Made for You kembali lagi dengan fakta-fakta menarik pertanian. Nah, kali ini topik yang kita bawakan yaitu pupuk kompos. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu pupuk kompos? Nah, untuk tahu selengkapnya, yuk kepoin video ini, tonton sampai akhir ya. Nama saya Agen Valeria Zilani Hashim, saya dari Agroteknologi Angkatan 2021. Halo semuanya, senang bertemu dengan kalian. Perkenalkan, aku Ahmad Hafiz Adida Jati dari Agroteknologi Angkatan 2022. Halo, kenalin, nama aku Abigail Yadida dari Agroteknologi Angkatan 2022. Halo, perkenalkan, nama saya Bayu Rizkiawan dari Agroteknologi 2023. Halo, perkenalkan aku Safina Puspa dari Agribisnis Angkatan 22. Yang saya ketahui tentang pupuk kompos itu pupuk yang terbuat dari sisa-sisa dari limbah rumah tangga dan juga mungkin dedaunan-dedaunan sisa yang jatuh seperti itu. Menurutku pupuk kompos itu adalah salah satu bentuk dari pupuk organik gitu. Nah, kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau penguraian karena interaksi antara bahan-bahan organik tersebut dengan bakteri pengurai atau mikroorganisme lainnya. Oke, yang saya tahu mengenai pupuk kompos adalah bahan-bahan organik seperti daun-daun kering ataupun sisa sampah dapur yang kemudian terjadi pelapukan oleh mikroorganisme atau bakteri pelapuk yang kemudian menjadi sebuah pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Pupuk kompos itu adalah pupuk organik yang berasal dari limbah-limbah rumah tangga. Yang saya tahu itu limbah rumah tangga, sisa-sisa limbah rumah tangga dan juga itu tadi dedaunan kering. Biasanya itu pupuk kompos pakai daun kering, habis itu mungkin kayak sayur-sayuran seperti itu yang udah busuk. Bahan-bahan dari kompos, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk kompos biasanya berasal dari limbah-limbah pertanian, limbah-limbah rumah tangga seperti sisa makanan, kotoran hewan, dan juga media budidaya cacing yang biasa disebut juga dengan vermikompos. Limbah yang biasanya digunakan untuk kompos yaitu limbah-limbah rumah tangga seperti sayuran-sayuran bekas ataupun daun-daun kering yang sudah berserakan atau tidak digunakan lagi. Biasanya itu pakai kotoran hewan, daun-daun kering, ranting-ranting kering, sisa-sisa sayuran yang udah busuk. Biasanya seperti itu. Lebih efektif mana pupuk anorganik dan pupuk kompos untuk saat ini? Kalau menurut saya tetap kedua pupuk ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk pupuk anorganik itu kelebihannya itu lebih mudah, maksudnya lebih cepat untuk bereaksi ketimbang pupuk dari pupuk kompos sendiri, dan juga untuk kelebihan dari pupuk kompos ini itu lebih ramah lingkungan ya daripada pupuk anorganik itu sendiri, seperti itu. Dan menurut saya untuk saat ini masih lebih efektifan pupuk anorganik daripada pupuk kompos seperti itu. Untuk sekarang mungkin penggunaan pupuk kompos itu harus dengan kuantitas yang lebih banyak untuk mencapai hasil yang sama dengan pupuk anorganik. Kalau ditanya mana yang lebih efektif, mungkin jawabannya adalah pupuk anorganik ya. Karena pupuk anorganik itu memiliki kandungan yang lebih padat, lebih banyak kandungan hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun jika terus-terusan digunakan, pupuk anorganik itu bersifat negatif jika terus-terusan digunakan untuk tanah. Nah, maka dari itu pupuk organik tetap harus digunakan agar dapat memperbaiki struktur tanah dan penyerapan unsur hara juga jadi lebih optimal untuk tanaman. Menurut saya untuk saat ini lebih relevan menggunakan pupuk kompos karena apabila kita menggunakan pupuk anorganik itu akan berdampak pada lingkungan. Begitu juga mengenai peraturan Kementerian Pertanian
yaitu Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang membatasi adanya penggunaan pupuk bersubsidi kemudian diganti menggunakan pupuk-pupuk organik. Kalau efektifnya itu relatif. Kalau pupuk kompos itu lebih bagusnya itu lebih ramah lingkungan daripada pupuk anorganik, tetapi hasil yang didapatkan tuh lambat gitu loh hasilnya. Kalau pupuk anorganik tuh lebih efektifnya cepat gitu. Yang saya tahu mengenai pembuatan pupuk kompos itu jadi limbah-limbah itu dikumpulkan lalu dipotong kecil-kecil dan diberi E4, setelah itu didiamkan. Yang aku tahu itu pembuatan pupuk kompos itu nanti limbah-limbahnya dikumpulin jadi satu, terus habis itu nanti ada proses dekomposisi. Nanti saat dikomposisi pupuk tersebut bisa dipakai buat pupuk organik gitu. Untuk membuat pupuk organik, kita dapat menggunakan bahan organik yang ditempatkan di tempat tertutup yang kedap udara untuk menciptakan keadaan anaerob. Dan setelah itu kita diamkan saja sampai beberapa minggu dan pupuk kompos sudah siap. Hingga sudah tidak terlihat lagi adanya penggembungan di media tersebut. Oke, yang saya tahu mengenai pembuatan pupuk kompos sendiri yaitu daun-daun kering kita potong-potong kecil terlebih dahulu. Kemudian kita campurkan daun-daun kering tersebut menggunakan E4 beserta larutan gula. Kemudian kita masukkan ke drum atau komposer dan kemudian kita tunggu beberapa minggu kemudian yang apabila kita sudah menunggu akan menjadi sebuah pupuk dan itu diberi nama pupuk kompos. Begitu. Kalau setauku ya itu kayak limbah-limbah organiknya tadi itu dipotong-potong kecil, terus dikasih EM4. Itu tuh nanti biar pembusukannya tuh lebih cepat gitu loh. Terus habis itu dikasih ke tempat yang kedap udara, terus ya ditunggu lalu sampai pupuknya siap. Udah. Perkenalkan, nama saya Mas Anggi Bito Lukmanto. Saya juga alumni dari Fakultas Pertanian. Saya dulu angkatan 2007, lulus tahun 2012. Jurusannya dulu Teknologi Hasil Pertanian. Menurut Mas Anggi sendiri, apa sih kompos itu? Kompos itu sebenarnya kalau pandangan saya adalah hasil perombakan dari mikroorganisme, baik dia berbentuk padat maupun cairan. Kalau cairan itu biasanya sering disebut sebagai pupuk organik cair. Tapi kalau yang kompos itu juga bisa disebut sebagai kompos padat atau hasil organik padatan yang sudah terurai dari mikroorganisme. Oke, mungkin biar teman-teman lebih tahu lagi gimana sih cara pembuatan kompos itu sendiri. Kalau di sini ya, karena kita kebun sayuran hidroponik, jadi hal yang kita pakai untuk media atau bahan-bahan yang kita pakai untuk pembuatan kompos adalah sisa-sisa sayuran. Sisa sayuran yang kita pakai, yang kita panen, kemudian dilakukan proses pruning, itulah nanti akan tertinggal potongan-potongan sayuran yang tidak kita masukkan dalam proses pengemasan. Nah, itu nanti sayuran sisa potongan itu kemudian kita cincang-cincang. Setelah kita cincang-cincang, baru kita kasih campuran E4. Nah, sambil diaduk-aduk, kemudian kita masukkan ke dalam satu komposter ini. Nanti selesai 3-4 hari nanti dia akan keluar cairan yang berupa air lindinya itu. Nah, untuk sekarang ini apakah pupuk kompos itu masih relatif atau relevan untuk digunakan dibandingkan dengan pupuk anorganik, dan menurut Mas Anggi sendiri apakah untuk saat ini sudah worth it begitu? Kalau pupuk organik atau kompos yang kita produksi ini biasanya kita pakai untuk sendiri, Mbak. Jadi kita memang tidak untuk jual belikan. Dan ini biasanya
pupuk organik ini atau pupuk kompos ini sangat efektif di media padatan. Jadi kita untuk tanaman-tanaman politik seperti yang di belakang itu kita pemupukannya kita menggunakan pupuk kompos. Tapi kalau yang hidroponik kita memang ada pupuk tersendiri gitu. Mungkin untuk saat ini menurut Mas Anggi itu pupuk kompos ini sudah relevan atau bisa menggantikan pupuk anorganik di era sekarang atau masih perlu pupuk anorganik ya Mas? Kalau yang di tempat kita ya, karena kita itu hanya memanfaatkan sisa-sisa pruningan dari sayuran yang akan kita jual, sayuran-sayuran hidroponik yang akan kita jual. Nah ini kalau kita sendiri itu kita pakai sendiri, dan itu pun kita masih ada tambahan dari pupuk luar juga. Karena dari segi formulasi atau bahan komposisi kita hanya memanfaatkan sisa-sisa sayuran yang nggak kepake gitu. Jadi dari segi penjualan kita tuh juga belum fokus mengarah ke situ juga. Oke, mungkin sudah cukup. Terima kasih Mas Anggi. Sami-sami. Nah, itu dia informasi menarik tentang pupuk kompos. Nantikan info menarik lainnya di Made for You selanjutnya. See you!